Shalom, selamat Sabat buat kita semua. Acara rumah tangga pada Sabat ini berjudul Anak Kertas Putih. John Locke katakan, anak-anak yang lahir di dunia ini bagaikan kertas putih. Seorang pelukis sebelum dia melukis, maka dia akan berimajinasi apa yang akan dia lukiskan. Demikian juga orang tua. Dia akan berpikir apa yang dia akan gambarkan untuk anak-anaknya. Di dalam Amsal pasal 23 ayat 24 berkata, seorang ayah akan gembira kalau anaknya mempunyai budi pekerti yang baik. Ia akan bangga kalau anaknya bijaksana. Anak-anak lahir tanpa jaminan. Meskipun kita mendidik mereka dengan baik, mereka tidak akan selalu menjadi apa yang kita harapkan. Mereka seringkali sukar untuk diarahkan, atau mereka mungkin kehilangan kendali diri. Tetapi Bapak Ibu, mendidik anak itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Anak adalah harta yang paling indah yang diberikan oleh Tuhan dalam rumah tangga. Maka tugas yang paling penting dalam rumah tangga adalah mendidik anak-anak kita ini. Ingat orang tua, jangan pernah lepas tanggung jawab. Kita harus menolong anak-anak kita untuk bertumbuh menjadi mengasihi Tuhan. Seorang penulis buku yang bernama David Wilkerson berkata, orang tua yang baik tidak selalu menghasilkan anak yang baik. Tetapi ayah dan ibu yang tekun, penuh pengabdian dan setia akan menekankan keseimbangan kesusilaan dan moralitas. Bapak Ibu, banyak orang rajin, banyak orang pintar, tetapi ketekunan itu yang paling diperlukan. Sabat ini saya akan memberikan bagaimana pedoman Alkitab untuk orang tua agar dapat membimbing anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Anak-anak yang tidak hanya disiapkan di dunia ini, tetapi untuk dunia yang akan datang, untuk kehidupan yang akan datang, yaitu di kerajaan sorga. Ajar mereka dengan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan meminta kita untuk mengasihi Allah kita dengan segenap hati dan segenap jiwa. Maka apa yang harus kita perhatikan? Ajar anakmu berulang-ulang. Ketika apa dikatakan? Ketika sedang duduk dalam perjalanan, ketika berbaring, haruslah apa? Kita sampaikan firman Tuhan ini. Kenapa? Karena pada tiang rumah kita, bahkan pada tiang pintu gerbang kita, haruslah firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi anak-anak kita. Kunci yang pertama, mulailah dari usia dini. Ketika anak dalam kandungan, orang tua sudah ajar mereka untuk berdoa. Memberikan kata yang lemah lembut. Dalam Amsal pasal 22 ayat 6 katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun tidak akan dia menyimpang daripada jalan itu. Kalau kita lihat di era zaman sekarang, begitu banyak orang-orang muda yang sudah mulai tidak percaya akan Tuhan. Mengandalkan kepintarannya. Kenapa itu terjadi? Itu semua oleh karena lingkungan. Orang tua yang kurang berserah kepada Tuhan. Ketiga, katakan yang benar dan salah pada mereka. Begitu sering kita orang tua, oleh karena terlalu sayang kepada anak kita, ketika anak kita salah pun, kita akan katakan dia masih terlalu kecil. Padahal firman Tuhan katakan apa? Sejak dini. Jika dia benar, katakan benar, bahkan berikan pujian. Ketika dia salah, berikan koreksi. Karena kita harus menuntun anak-anak kita. Namanya menuntun dan membimbing, maka kita harus menjadi contoh yang baik, teladan yang baik. Yang berikutnya, nah ini yang paling keras. Kapan diperlukan? Gunakan rotan. Bukan gunakan rotan setiap hari, tetapi kapan diperlukan? Dalam firman Tuhan Amsal pasal 22 ayat 15 mengatakan apa?
Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Ayo orang tua, saya percaya bahwa tidak ada di antara kita yang mau anak kita menjadi bodoh. Tidak mau ketika kita tua nanti, kita melihat dan menuai anak-anak kita sebagai badai. Kita yakin bahwa semua rumah tangga rindu, semua anak-anak ini membawa sukacita bagi keluarga. Gunakan rotan. Yang kelima katakan, hukum itu adalah norma. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Bayangkan sebuah rumah tangga jika tanpa aturan, maka yang terjadi anak-anak kita akan hidup dalam ketidakteraturan. Dalam rumah tangga sangat diperlukan aturan. Jika sejak dini kita mengajarkan mereka tentang bagaimana hidup yang teratur, bagaimana harus tunduk kepada hukum, maka itu akan membuat mereka bersukacita. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ketika Yesus hidup di dunia, dia bukan hanya dikasihi oleh Allah, tapi dikasihi juga oleh manusia. Bagaimana dengan anak-anak kita? Sudahkah Allah mengasihi? Sudahkah anak-anak kita dikasihi oleh Allah? Sudahkah anak-anak kita dikasihi juga oleh manusia? Yang keenam, jangan hukum di luar jenis hukuman yang digariskan. Amsal 23 ayat 13-14. Janganlah segan-segan mendidik anakmu. Jika engkau memukul dia dengan rotan, ia tak akan mati, malah akan selamat. Jadi orang tua terkasih, hari ini di Sabat yang indah ini, ketika kita akan melukiskan anak kita di atas kertas putih, ingatlah bahwa Alkitab pun mengajarkan kita untuk menuntun mereka dengan penuh kasih, menggunakan rotan. Yang ketujuh, tertibkan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Amsal pasal 29 ayat 17. Semua orang tua mengharapkan bahwa anak-anak mereka akan mendatangkan ketentraman dan sukacita. Mari kita lihat diri kita. Apakah anak-anak kita sudah mendatangkan ketentraman dan sukacita di masa tua kita? Atau justru pola asuh kita yang salah? Kalau itu terjadi Bapak Ibu, ingat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang terbatas. Mari kita berdoa kepada anak-anak kita. Karena dia adalah Allah pencipta kita, Allah yang mengetahui kita dari sejak kita belum dilahirkan. Yang berikutnya, cintai mereka dengan tulus. Bapak Ibu yang mempunyai anak, baik itu remaja, baik yang kecil, bahkan sudah dewasa. Apa yang harus kita lakukan? Lihat dalam Lukas pasal 15 ayat 11-32. Meskipun anak itu sudah meminta warisan, dia sudah pergi jauh, dia sudah berpoya-poya. Tapi ketika dia kembali dengan segala keberadaan dirinya, ayahnya membuka tangannya, membuka hatinya untuk dapat merangkul anak itu. Bahkan dia melakukan pesta bersama dengan orang-orang yang di sekitarnya. Oleh karena apa? Anaknya yang hilang sudah ditemukan. Bagaimana dengan kita? Mari kita lihat anak-anak kita yang sudah kita bentuk, yang sedang kita ajar, yang sedang kita tuntun. Jikalau ada di antara kita yang sudah merasa bahwa tubuh anak ada di dalam rumah, namun jiwanya sudah hilang, berdoa kepada Allah. Tetap tekun, penuh kasih, cintai dia dengan tulus. Karena Allah mendengar doa yang diberikan dengan tulus. Yang kesembilan, jangan membangkitkan kemarahan mereka. Efesus 6 ayat 4 berkata, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Firman ini sangat keras mengajarkan, bapak-bapak jangan pakai hikmat bapak-bapak. Tetapi berikanlah Allah yang akan menjadi penuntun, rangkul Tuhan sebagai sahabat dalam mendidik anak-anak. Hai orang tua, jangan gusari anak-anakmu. Jauhkanlah cemooh dan mengomeli anak-anakmu, membuat mereka marah atau risau. Sedangkan kita orang tua tidak suka, Pak.
diomeli. Bagaimana dengan anak-anak kita apabila tiap hari kita omeli? Tetapi jika kita merangkul mereka, menasehati mereka, memberikan teladan, percaya Bapak Ibu, anak-anak akan bersuka cita berada di rumah. 1 Timotius pasal 3 ayat 4. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Itu adalah sebuah kepastian. Kalau saat ini kepala keluarga merasa saya kepala keluarga tapi tidak dihormati. Berubah, berdoa, berserah. Tuhan akan bantu rumah tangga untuk selalu menjadi rumah tangga yang penuh sukacita. Yang berikutnya, sediakan kebutuhan fisik mereka. 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Tapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Benar. Jangan sampai kita berbeda di rumah dan di luar rumah. Orang yang di luar rumah mengatakan kita baik, sementara kita begitu kejam terhadap anak-anak kita. Kita memberikan kasih kepada orang yang tidak kita kenal. Kita lupa di dalam rumah kita. Ada orang tua kita. Ada sanak saudara kita. Tunjukkan kasih kita. Karena itulah ciri-ciri orang yang beriman. Berikan kebutuhan rasa aman. Amsal pasal 31 ayat 28 katakan apa? Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Sudahkah anak-anak kita ketika bangun pagi? Dia akan berbahagia. Sudahkah seisi rumah semua berbahagia? Karena rasa aman itu harus ditunjukkan dalam rumah tangga. Begitu banyak masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita, Bapak Ibu, di luar sana. Selanjutnya, wariskan iman kita pada mereka. Apa yang kita harapkan? Kita mau anak-anak kita takut akan Tuhan. Kita mau anak-anak kita diberkati. Maka yang harus kita lakukan, berikan teladan, wariskan iman apa yang ada dalam diri kita. 2 Timotius pasal 1 ayat 5 katakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Lihat, dari oma, ibunya, bahkan dirinya. Maka bagaimana dengan kita? Sudahkah keteladanan iman yang kita miliki kita berikan bagi anak-anak kita? Pandanglah mereka sebagai anugerah Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Mazmur 127 ayat 3. Ketika kita melihat anak kita, itu adalah hadiah yang terindah dari Allah. Maka kita akan melakukan yang terbaik bagi anak-anak kita. Maka kita ingat bahwa itu adalah milik pusaka Allah. Maka haruslah dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, ayah dan ibu harus sungguh-sungguh, karena itu adalah tugas yang tertinggi yang diberikan Allah selama kita di dunia. Yang paling penting dalam mendidik anak adalah kasih. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. 3 Yohanes pasal 4. Firman Tuhan ini dengan jelas menyatakan apa? Sukacita yang terbesar adalah anak-anak hidup dalam kebenaran. Mungkin saat ini anak kita ada yang sudah sukses. Tapi coba lihat, apakah mereka di dalam kebenaran? Jika saat ini anak-anak kita tidak di dalam kebenaran, doakan Bapak Ibu. Para ayah dapat memperoleh hikmat dari mana? Dari Allah. Amsal pasal 1 ayat 8 katakan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Bagaimana seorang ayah dapat mendidik apabila dia tidak bergantung pada Tuhan? Bagaimana hikmat dia peroleh jika dia hanya bergantung kepada kehebatannya diri sendiri? Jika dilanjutkan dikatakan, jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Karena ayah dan ibu itu harus saling mendukung di dalam mendidik anak-anak. Bapak ibu harus bersatu hati, gunakan sisihkan waktu bersama-sama, atur strategi bagaimana mendidik anak. Berdoa bersama jika ada pergumulan. Yang berikutnya, peringatkan anak tentang kejahatan. Dunia ini tidak semakin baik Bapak Ibu. Dunia ini semakin jahat. Bahkan dalam dunia sekolah kita lihat begitu banyak anak-anak sekolah yang terdampak bully. Bagaimana dengan anak-anak kita? Mungkin dia dapat permasalahan di sekolah mereka. Sudahkah kita peluk mereka? Kita rangkul mereka, kita tanya mereka. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut.
Sampaikan ini berulang-ulang kepada anak kita. Karena begitu banyak orang jahat saat ini. Mungkin kita bisa melihat di media sosial. Kejahatan bukan berkurang. Catatan untuk ayah. Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mungkin kadang orang tua merasa lelah. Minta kekuatan dari Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Maka kita akan tahu bagaimana mendidik anak kita. Mendorong mereka untuk mengasihi sesama. Orang tua kasih contoh bahwa jangan menahan kebaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya padahal engkau melakukannya. Maka anak-anak kita juga akan demikian. Jangan engkau berkata kepada mereka sesamamu, pergilah, kembalilah besok, akan kuberikan. Sedangkan yang diminta itu ada padamu. Yang paling penting, kembali, kasih. Diingatkan berulang-ulang. Orang tua, penuh kasih. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu apa? Murah hati. Amsal pasal 4 katakan, jangan menempuh jalan orang fasik. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Buanglah mulut serong daripadamu. Jauhkan kakimu dari kejahatan. Sediakan waktu untuk mendengar anak-anak. Sekarang begitu banyak anak-anak kesulitan cari waktu dengan orang tuanya. Ketika dia hendak curhat, dia hendak berbicara, orang tua hanya sibuk dengan pekerjaan. Komunikasikan kasih dan dengan tindakan yang nyata. Apa yang kita harapkan untuk anak-anak kita? Ini ada beberapa pertanyaan sebagai penutup. Saya mau mengajak seluruh orang tua. Pemirsa, sudahkah kita memeluk anak kita? Sudahkah kita mendengarkan anak kita? Jika kita tidak mendengarkan anak-anak, maka ini dia. Mereka akan menjadi kecewa dan tawar hati. Karena kita kurang peduli terhadap mereka. Kolose pasal 3 ayat 21. Paulus berkata, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Melalui pelajaran rumah tangga, saya mau ajak kita, ayah, ibu, apabila sedang bergumul dengan keadaan anak sekarang dalam pendidikan, biarlah kiranya melalui renungan pada Sabat ini, mengajak dan mengingatkan kita menjadi orang tua yang tekun, orang tua yang menjadi teladan, orang tua yang meminta hikmat daripada Tuhan. Karena kita adalah manusia yang terbatas. Maka dengan demikian kita dapat melukiskan anak-anak kita ini dengan indah. Bapak Ibu, tanggung jawab kita nggak hanya di dunia ini. Harus persiapkan anak-anak kita yang merupakan warisan pusaka Allah ini untuk menjadi warga negara sorga. Persiapkan mereka untuk masuk dalam kerajaan surga. Jangan ada yang tertinggal. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Kau melihat dari tahtamu yang maha kudus Tuhan. Bagaimana begitu banyak pergumulan orang-orang tua di dalam mendidik anak-anak mereka. Tapi Tuhan, biarlah pada Sabat ini kami disadarkan. Ketika kami sebagai orang tua meminta hikmat daripadamu, maka kami dapat menjadi teladan yang baik. Maka kami memiliki ketekunan di dalam mendidik dan membimbing anak kami. Ya Bapa Maha Pengasih, jadikan rumah tangga kami sebagai surga kecil di dunia. Apabila Bapa, pada Sabat ini, di antara kami ada yang memiliki pergumulan dalam mendidik anak-anak. Tuhan, kami mau Engkaulah kiranya memberikan hikmat bagi orang tua. Engkaulah yang memulihkan hati anak-anak untuk memiliki roh penurutan, roh bijaksana. Agar kiranya mereka mengetahui bahwa hidup mereka harus menjadi berkat bagi sesama. Karena tujuan kami hidup Tuhan Engkau ciptakan untuk berbuat baik. Kami harus menjadi pewaris dalam kerajaan sorga. Berkati kami Tuhan. Berkati rumah tangga kami. Berkati anak-anak kami Tuhan. Karena kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.